hari yang baru, nafas hidup yang baru, kekuatan hidup yang baru. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Dan kembali kita berada di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya persilakan untuk Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Kau Sungguh Baik. Terima
syukur pada pagi ini kalau kami beribadah kepada-Mu. Bapa Engkau Tuhan yang memberi sumber hidup kami, sumber keselamatan kami, sumber sukacita kami, dan juga sumber perlindungan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Di mana kami melihat jemaat di tempat ini, oh Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, jika kami tidak tertimpa oleh virus corona. Kami terima kasih buat perlindungan Tuhan yang ajaib. Dan pagi ini kami bersama-sama ingin memuji-puji kebesaran-Mu, ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Daripada itu kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak. Kami mau berkat untuk beribadah ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada kami yang baik, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita pasti bahagia semuanya karena pada hari ini Tuhan memberikan kita sukacita dan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bertemu dan berkumpul di tempat ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya.
bahwa bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Kita angkat pujian bersama Yesus melakukan perkara yang bersukacita juga karena Tuhan, dan kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar juga itu semua karena Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hendaklah kita juga pada hari ini menyatakan bahwa kita akan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita akan angkat
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang pujian yang mengatakan, aku akan setia sampai akhir hidupku.
itulah pujian kami, itulah isi hati kami Tuhan. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tahu selama kami dalam dunia ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Melalui kuasa Roh-Mu ya Bapa, bila kami semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi, ya Bapa di surga, sebabnya kami berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapa memberkati firman Allah ini, kami menjadi penerima bagi kami sekalian mendengarkannya, pengetahuan yang benar agar kami bisa menemukannya. Lebih daripada itu, agar kami lebih mengenal Engkau. Setiap hari kami bergaul dengan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menolak segala kuasa kegelapan, kuasa roda menuju udara. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkat Tuhan Tuhan atas kami sekalian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kepala kami yang baik, Raja dari segala raja. Haleluya. Amin. Saya akan kembali. Puji Tuhan saudara. Baik saudara, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang mungkin selama ini belum mengerti, belum paham dengan sebenarnya, karena banyak orang justru tidak mengenal kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Dia hanya mengenal Yesus, dia mengenal Bapa, tapi kadang-kadang justru Roh Kudus sebagai Allah juga seringkali dilupakan. Kita baca Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca lagi 1 Korintus pasal 4 yang juga berkata begitu ya, bahwa kerajaan Allah terdiri dari kuasa ya. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa, bukan dari masalah-masalah. Jika ayat 20 1 Korintus 4, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Saudara kasih, kalau kita melihat kisah para rasul ya, kisah para rasul, lalu Yesus bertemu dengan para murid. Mari kita baca kisah para rasul pasal pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mau kalau Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masalah itu, ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan dalam kuasa kalau itu turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang memandang ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Jadi Yesus berada di mana sekarang saudara? Surga. Allah Bapa di mana? Di
surga. Yang di dunia siapa? Roh Kudus. Nah, ya, yang di dunia Roh Kudus. Amin. Nah ini yang kadang-kadang kita tahunya Yesus, ya, minta tolong kepada Tuhan Yesus dan seterusnya, ya. Tapi Yesus ada di surga, ya. Allah Bapa juga ada di surga. Yang di dunia siapa? Roh Kudus. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul, gereja yang mula-mula, mereka bergaul dengan Roh Kudus, bergaul erat. Tiap hari mereka berbicara dengan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus melarang mereka. Roh Kudus berkata begitu mereka, ya. Roh Kudus waktu orang-orang percaya waktu itu dalam cerita Ananias dan Safira, mari kita baca Kisah Rasul pasal 4, namanya pasal 5, Kisah Rasul pasal 5. Itu judulnya Ananias dan Safira. Waktu itu Ananias, kita baca ya, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istri. Artinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di bawah depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian di hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah, ya. Jadi Ananias mendustai Allah, tapi dia mendustai Roh Kudus juga, ya. Jadi Allah itu Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu Allah Tritunggal, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Kalau orang Katolik Tuhan begitu. Jadi Bapa itu yang ada di surga, Tuhan Yesus yang hidup di dunia menuju selamat, Roh Kudus yang melanjutkan karya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Jadi sekarang gereja Tuhan seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus. Umat Tuhan juga demikian, ya. Karena kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang baptis Roh Kudus diberikan pada hari Pentakosta. Hanya 10 hari berdoa minta Roh Kudus dicurahkan, ya. Yang mendapat karunia Roh Kudus 1-2 orang. Lalu yang lainnya cuma yang tahu, tidak ada lagi, ya. Lalu adat istiadat seperti itu sudah berjalan berabad-abad, ya. Sampai saat ini begitu juga. Padahal Roh Kudus itu yang berkarya di atas muka bumi ini. Roh Kudus yang sebetulnya kita butuhkan sungguh-sungguh, ya. Jadi mari saudara kita koreksi ibadah kita koreksi hidup saudara dan saya, ya. Apakah saya sudah bergaul dengan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, yang oleh kuasanya dia memberikan Roh Kudus? Nah, kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, saudara bisa berbicara kepada dia setiap hari, dan Roh Kudus akan memberitahu kepada saudara, seperti Ananias dan Safira. Petrus tahu kok menipu Roh Kudus, ya. Padahal Ananias itu menipu para rasul, tapi Petrus berkata, engkau mencari Roh Kudus, ya. Hanya ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencubai Roh Kudus, Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan itu, dan mereka akan
mengusung engkau juga keluar. Ya. Jadi mereka mencari Roh Tuhan, itu namanya Roh Kudus ya. Jadi mereka mendustai Roh Kudus, lalu mereka meninggal dunia. Saudara, pekerjaan Roh Kudus dan kisah para rasul ini ya banyak sekali dinyatakan ya, bagaimana juga dalam pasal 5 ayat 32 di mana di situ dikatakan yang kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi kalau kita mentaati akan Tuhan Yesus, mentaati Allah, tandanya apa? Tandanya dia akan dikuasai Roh Kudus. Ya. Dia akan dipenuhi Roh Kudus. Tandanya kita mentaati Allah, tandanya kita mentaati Yesus. Yaitu dia akan menyertai Roh Kudus menyertai hidupnya. Kalau saudara belum menyembah Roh Kudus, berarti saudara belum mentaati Yesus, belum mentaati Allah. Sepertinya sudah taat, sebetulnya belum. Kalau sudah taat pasti dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Allah itu ajaib. Tuhan Yesus menyertai para murid kemanapun pergi, dia sertai. Ya. Nah demikian juga Roh Kudus. Dia akan menyertai kemanapun saudara, pergumulan apapun. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu, dan Roh Kudus akan berkarya melalui hidup saudara. Makanya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Yesus. Tapi Bapa dan Yesus ada di surga. Roh Kudus yang bekerja di muka bumi itu. Jadi kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, berarti saudara belum mengenal Dia. Mungkin sudah beragama Kristen, mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi tidak mengerti. Nah, mari kita mulai sadar, kita mulai mencari tahu, kita mulai coba bercakap-cakap dengan Dia, kita mulai bergumul, ya, supaya saudara dipenuhi dengan Roh-Nya. Nah, kalau jadi benar-benar suci, bisa mengasihi semua orang, ya, mendoakan orang lain, bahkan bersaksi tentang Yesus. Banyak orang percaya saudara akan menjadi alatnya Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu tanda-tanda orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, Roh Kudus itu mengingatkan Yesus. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Ya. Jadi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 12. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 12 ada satu ayat begini. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama-sama dengan tidak bimbang dan keenam saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ya. Ini waktu Petrus dipanggil untuk menemui Kornelius, ya. Situ Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Gimana dia ragu-ragu, dia tanya, ya. Waktu itu sampai di rumahnya, lalu ini mulai dari sini, ya. Kita baca Kisah Rasul pasal 11. Kita baca mulai ayat pertama. Rasul-rasul dan saudara yang ingat bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata Petrus ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang di golongan yang tertusuk yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang muda yang tidak bersunat dan makan bersama teman mereka. Tetapi betul menjelaskan segala sesuatu turut-turut katanya, aku sedang berdoa,
kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Nah, aku melihat suatu penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan di langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, Petrus, sembunyilah dan makanlah. Tapi aku berkata tidak, ya, Tuhan tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinilaikan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Nah, itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ya. Nah, dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keadaan saudara ini menyertai aku. Kamu masuk ke dalam rumah orang itu. Nah, saudara, di situ kita lihat Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Lalu Petrus juga mendapatkan penglihatan dari Allah Bapa di surga, ya, menurunkan binatang-binatang yang haram untuk Petrus memakannya. Ya. Tapi dia bimbang ragu, ya, karena tidak pernah makan binatang haram. Ini kau justru makan? Dia bertanya. Lalu Roh Kudus menjawab, ya, jangan bimbang. Pokoknya ini kamu harus bisa melakukan dengan baik. Terus akhirnya dia tiba ke Yope dan tahulah itu ada seorang perwira pasukan Itali, dan ternyata mereka belum mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Roh Kudus berkarya di situ, berbicara kepada Petrus juga. Lalu itu Cornelius dan keluarganya dan saudara-saudara yang tinggal di rumahnya dipenuhi dengan Roh Suci, diberi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mengerti bahwa Yesus itulah Juru Selamat. Oleh karena Roh Kudus, Petrus hanya menyelamatkan bangsa di luar Yahudi. Itu seorang perwira di UP. Nah, nanti para rasul kita lihat banyak sekali, karena Yesus ada di surga. Yesus juga ada di sebelah kanan Bapa. Ya. Allah Bapa di surga, Yesus di sebelah kanannya. Lalu yang berkarya di dunia ini Roh Suci, ya, Roh Kudus. Ya. Di situ banyak sekali. Kalau kita melihat Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul tadi pasal juga Kisah Rasul pasal 13 oleh 4, pasal 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Filipi, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Barnabas dan Saulus pergi ke Kilikia, ya. Kemudian berlayar ke Siprus. Yang nyuruh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus berbicara, ya. Roh Kudus. Nah, itu bagaimana Roh Kudus bekerja. Kemudian kalau kita lihat Kisah 15 ayat 28, ya. Itu juga siapa adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban ibadah yang perlu ini, ya.
Waktu itu para rasul berunding karena yang orang-orang kafir di luar Yahudi mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Kemudian mereka berunding, ini bagaimana? Mereka harus disunat atau tidak? Kalau disunat, mereka nanti pada takut ya. Kemudian akhirnya mereka berdoa, mereka bertanya kepada Roh Kudus. Akhirnya diputuskan, minta keputusan Roh Kudus, keputusan kami dan Roh Kudus. Ya, tadi ayat yang 28. So, ada keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya. Jadi yang menjauhkan diri dari makanan yang bersama kepada Allah, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Sudah ada, ya, iya dijauhi. Ya. Dan itu sunat apa tidak perlu. Ya. Ini keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul. Nah, itu keputusan Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dan rapat pertemuan, ya, itu yang harus terjadi dalam gereja Tuhan pada zaman. Kita lihat lagi Kisah Rasul 16 ayat 6. Ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, atau mereka mau masuk Asia dicegah oleh Roh Kudus. Dicegah oleh Roh Kudus, lalu mereka hanya masuk ke Galatia. Ya, jadi ya, di situ kita lihat ya menjadi tanah Frigia, tanah Galatia. Itu mereka dicegah oleh Roh Kudus. Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 15 ayat 5-nya. Kita baca ayat ini. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus didorong oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Dari kita melihat ini dalam Kisah Rasul 15. Ya, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat menceritakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi oleh Roh Kudus mengajar, memberikan keberanian kepada Paulus untuk memberitakan Injil, menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias atau juru selamat. Itu karena dari kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan kekuatan untuk kita memberitakan Injil. Pasal 19 ayat 2, pasal 19 ayat 2, katakan situ katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, itu jemaat di Efesus. Jadi kalau kita percaya, seharusnya kita mendapatkan Roh Kudus. Jemaat ini telah berabad-abad melalui satu doktrin, ya. Gereja punya aturan, punya doktrin, ya tahunya dari Kristen itu ikut katekisasi, ya, selama 6 bulan atau 1 tahun, kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan, harus dibaptis. Tapi kalau kita melihat Kisah Rasul, itu yang penting sudah terima Roh Kudus atau belum. Ketika kamu percaya, kalau belum berarti belum sah di hadapan Tuhan. Kita belum bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak heran kalau saudara tidak bisa memenangkan jiwa. Tidak heran kalau
saudara bisa buat mukjizat, tidak heran. Nah, perlu didoakan mereka, tolong Pak Pendetanya suruh doakan saya dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus, sudah bisa pertanyaan kepada Roh Kudus, dia akan menjawab saudara. Nah, saudara, ini penting sekali, ya. Oleh karena saya sendiri ya minta tanda dari Tuhan. Ya. Kalau memang Tuhan manggil saya minta tanda. Ya. Yang pertama, ini saya akan mendukung. Yang kedua, kakak-kakak saya akan mendukung. Yang ketiga, ya kami perlu dibawa Roh Kudus. Nah, kalau ketika tanda ini Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan, mau tidak mau, saya harus menepati diri saya. Kalau saya tinggalkan pekerjaan, saya mau jadi hamba Tuhan. Itu tidak mudah, ya, karena mau jadi hamba Tuhan. Lah, oh iya, saya punya anak 5. Lah, gimana nih? Wah, itu diberikan sehari, oh iya. Wah, jangan lupa. Nah, terus yang kedua, Tuhan tolong ya, kami bisa sekolah kitab, bisa belajar sekolah kitab. Nah 2 tahun baru Tuhan kirim orang untuk mensponsori. Bagaimana sekolah kitab, ya saya tanggung keluarganya dikotakan rumah, ya budaya tak kasih untuk sekolah. Nah di situ baru saya bisa sekolah kitab, ya. Baru sekolah kitab, nah saya anak 5 mau ikut gereja mana, ya. Honornya berapa? Kali pengerja di gereja, wah, saya bertanya kepada Roh Kudus, hanya kita sepakat untuk merintis gereja dari nol, ya. Dari nol. Kudus sekarang dan saya kenal, tidak pernah kota Tegal benar-benar tahu seperti apa. Betul-betul di situ perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Suci. Nah, saudara, Roh Kudus itu ternyata memang Allah sendiri, ya. Karena Bapa ada di surga, Yesus ada di kanannya, ya. Jadi Roh Kudus itu yang harus kita hidupi, yang harus kita ajak bicara, yang harus kita gumuli supaya dia, saudara, bisa bergaul dengan Roh Suci. Ya. Mari kita juga diminatkan kurus. Inilah Tangan Roh Kudus setia ku tak dapat jalan diri tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beriman, Yesus namanya. Jadi tidak ada kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus. Tidak ada kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus. Kalau saudara mau menjadi anggota gereja, ya, harus bisa bergaul dengan Roh Kudus. Kalau belum, mulai saat ini, mulai hari ini, ya, saya memang memberikan pelajaran yang berbeda dengan hari-hari minggu sebelumnya. Ya. Jadi ini penting supaya kita ada satu terobosan yang dari Tuhan, supaya saudara mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, saudara ikut bertahun-tahun, nanti saya bersalah. Kamu tidak ajarkan mereka untuk mengenal Aku yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara belum bergaul dengan Roh Kudus atau hanya
berdoa kepada Bapa surga dalam Tuhan Yesus. Tapi sehari-hari, ya, tiap harinya itu Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan hidup saudara. Nah, tanpa Roh Kudus kita bisa bimbang, kita bisa ragu, kita kemudian bisa jatuh. Jatuh maksudnya jatuh di dalam dosa, ya, karena pencobaan. Nah, tetapi kalau saudara bergaul dengan Roh Kudus, Roh Suci, dia memiliki hidup saudara dan kesucian yang sebenarnya. Kesucian dalam hati saudara, ya, itu nomor satu, ya. Sebab tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Ya. Orang yang bisa memandang Allah itu harus hatinya suci, tidak boleh ada dosa. Dosa itu kegelapan. Mari kita lihat. Jadi tidak ada penglihatan tanpa Roh Kudus, tidak ada damai sejahtera, ya. Tidak ada. Yang ada kita damai yang dengan ya. Tidak ada kasih, ya. Tidak ada sukacita. Oh, saya sukacita Pak, karena duit itu kayak. Coba pada duit. Tidak ada kesabaran. Sabar kita sabar. Tapi namanya sabar. Ya. Kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan tidak ada. Kelemahan lembutan apalagi, penguasaan diri apalagi, penguasaan diri. Itu semua datangnya waktu kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan buah roh. Nah, buah roh itu terjadi waktu kita bergaul dengan Roh Kudus. Nanti dia akan memproses hidup kita hingga kita ada sukacita, kasih, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya. Itu baru ada waktu Roh Kudus tinggal bergaul dengan saudara dan saya. Sebelum saudara bergaul dengan Roh Suci, semuanya itu hanya di bibir. Di bibir kita berkata, saya mengasihi saudara, saya ada damai sejahtera, dan seterusnya. Tapi kenyataan hidup saudara belum demikian. Jadi sudah mendapatkan hal yang sepertinya udah benar, tapi palsu. Hanya sudah akan kecewa terus. Tidak ada sukacita yang sejati. Tidak mau bersaksi, nggak mampu. Mau mencari jiwa, tidak ada waktu. Karena banyak pekerjaan dan sebagainya. Tetapi saudara, itulah tipuan daripada dunia ini. Ya. Sebab dunia ini telah mengalami gaya hidup manusia di zaman ini, ya. Kegayaan dunia semakin dengan keakuan, ya. Jadi Roh Kudus itu, sebab Tuhan adalah Roh, ya. Dan dimanapun ada Roh Tuhan atau Roh Allah, itu adalah kemerdekaan, ya. Ini dalam 2 Korintus 3:17, ya. Di mana ada Roh Allah, itu ada kemerdekaan. Jadi 2 Korintus 3:17. Jadi Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, situ ada kemerdekaan. Ya. Di saudara punya hati yang merdeka, tidak ada beban, tidak ada tindisan yang mengganggu jiwa saudara. Ya. Saudara bisa tenang oleh karena ada kemerdekaan, ya. Sungguh-sungguh merdeka. Ya. Ini yang kita perlukan di tengah-tengah dunia
yang banyak pergumulan, yang banyak masalah, yang banyak pencobaan. Ya. Kalau sudah bergaul dengan Roh Kudus, saudara itu tenang, merdeka. Ya. Betul. Ya. Di masa pandemi ini, saya tiap pagi bersepedaan, ya. Itu tenang sekali ya muter kota ini. Ya. Tidak ada kekuatan apapun. Kita lihat kota Tegal ini, ya, sambil kita doakan Kota Tegal ini bisa selamat. Jadi, tapi ada kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan tadi yang membuat kita sukarita, ya. Yang membuat kita tidak terpaksa. Ya. Ke gereja juga tidak terpaksa, beribadah juga tidak terpaksa. Ya. Jadi ada kemerdekaan yang betul-betul itu dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu satu pribadi, ya, yang perlu kita kenal dan bergaul sepanjang hidup kita. Ya. Kalau sudah mengenal Roh Kudus dan bergaul kepada Dia itu hebat, luar biasa, ajaib, dahsyat. Itu sudah kamu mengalami itu, akan mengalami kehebatannya, kedahsyatannya, kuasanya ajaib. Tanpa kita bergaul, mana Roh Kudus tidak bisa. Dengan begitu sudah menjadi saksi Kristus. Banyak orang gila didoakan sembuh, banyak orang didoakan sembuh kuasa Roh Kudus. Nah, bukan agama, tapi kuasa Roh Kudus, Roh Suci. Setelah menjadi Roh Suci benar, tidak mencuri, tidak berdosa. Nah, itu baru kita jadi saksi Kristus. Kalau kita hidup di dunia biasa-biasa saja, orang Kristen yang biasa-biasa saja, hati-hati, hati-hati. Sebenarnya orang percaya Yesus, orang percaya pada Allah yang hidup yang berkuasa di dunia dan akhirat, itu luar biasa, saudara. Amin. Luar biasa. Sudah mengenal Allah itu luar biasa, dahsyat, padahal mujizat. Ya, sebab dunia ini udah gelap, udah jatuh dalam dosa. Dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allahnya tidak ada lagi. Nah, bisa terjadi jika kita berjumpa dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus, hidup saudara akan mengalami kedahsyatan dari Tuhan. Bukan benar Pak Pendeta, ya. Karena ikut PA, karena ikut doa puasa, bukan. Saudara mengenal Roh Kudus secara pribadi. Ya. Saudara tidak perlu diajar berdoa puasa dengan dirinya sudah berdoa dan berpuasa. Itu bukan liturgi agama. Kebanyakan agama jadi liturgi di peraturan. Padahal awalnya tidak begitu. Awalnya itu di mana Tuhan ada pengalaman pribadi di padang gurun dicobai oleh iblis, ya, dengan pencobaan daging, jiwa dan rohnya. Sampai hanya iblis pergi meninggalkan Yesus karena ditolak untuk menyembah kepadanya. Ya. Nah, saudara, demikian juga kalau agama-nya peraturan tidak ada kuasa. Ya. Kekristenan bukan terdiri dari peraturan, ya, tapi dari kuasa. Ya. Kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Ya. Jadi kita perlu mengenal kuasa Allah yang sebenarnya, yaitu dari Roh Kudus. Jadi saudara kasih, kembali kita betul-betul bergumul, betul-betul kita mencari, betul-betul kita berdoa. Ya. Nah, kita lihat ini. Secara 10 ayat 38. Secara 10 ayat 38. Satu peristiwa yang bagus sekali. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia.
Nah, tanpa Roh Kudus Yesus tidak bisa bermujizat. Tuh Yesus tidak bisa bermujizat. Dia bukan mujizat pertama di mana? Iya, itu di mana ya? Mungkin kita baca waktu dia dibaptis. Pertama kali dia dibaptis dalam Matius 3:16. Matius 3:16. Pak Bumu jawabannya. Matius 3:16. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu kita lihat Yesus dibaptis, ya. Lalu ada burung merpati turun ke atasnya, ya, sebagai lambang Roh Kudus. Lalu Tuhan berkata, "Inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan." Ya. Nah, waktu dia dibaptis, kemudian Roh Kudus turun ke atasnya. Lalu kita lihat tadi itu dia pertama kali mujizat di Kana, ya, perkawinan di Kana itu pertama kali Tuhan bermujizat. Ya. Jadi Tuhan di sini Bapa mengurapi Yesus, ya. Kalau kita Matius 3:16 juga, ya. Matius 3:16 tadi, ya. Bapa mengurapi Yesus, ya, dengan Roh Kudus, dan ya, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus, ya. Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Jadi Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Tadi yang ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Bapa dan Yesus sudah ada di surga. Ya. Memang kita berdoa kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi kalau saudara bergaul dengan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, ya, itu saudara lebih efektif dan saudara akan lebih mengalami kebenaran yang sejati, dan saudara akan melihat kemuliaannya yang luar biasa. Ya. Jadi Roh Kudus ini pribadi Allah yang ajaib untuk menciptakan langit dan bumi, ya. Dia juga yang menjadikan Yesus seorang bayi, ya, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, ya. Itu Roh Kudus menjadi bayi Yesus, ya. Jadi Roh Kudus ini karyanya luar biasa, ya. Dia waktu penciptaan langit dan bumi, ya, bumi dan tanah gelap, Roh Allah melayang-layang di atasnya. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus dalam penciptaan yang melayang-layang di atas permukaan air. Nah, peranan Roh Kudus ini luar biasa, dahsyat dan ajaib. Nah, jadi kalau saudara mengalami hidup yang dahsyat dan ajaib, harus ikut perintah yang hebat, bukan ikut kepada Roh Kudus, belajar kepada Roh Kudus, ya. Saudara akan mendapatkan kuasanya yang luar biasa. Nah, tadi sudah itu, ya. Banyak orang percaya saya bisa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah satu pribadi yang paling ajaib, menakjubkan, yang paling baik dan lembut. Kita melihat
Stefanus dia menabrak ke langit, yang melihat Yesus sebelah kanan Bapa berdiri. Jadi Stefanus yang penuh dengan kudus waktu didacam dengan batu. Nah, waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, dia bisa mengalami penderitaan badani, dia bisa mengalami berbagai macam pencobaan, ya. Karena iblis juga turun ke dunia ini untuk menyatakan kekuasaannya. Sebenarnya Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Itu sakit sekali, ya. Kalau zaman sekarang orang bunuh sesamanya gampang, pakai pisau mati orangnya. Yang itu dirajam dengan batu itu berdarah-darah dan mati. Nah, saudara, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Nah, perlu Roh Suci supaya kita bisa memandang kepada Allah, melalui berbagai macam penderitaan, tidak menjadi tawar. Iman kita tidak goncang, iman kita tidak goyah, ya. Selama ini keadaan bagaimanapun, seperti sahabat itu Ayub, ya, itu semua anaknya mati, hartanya habis, dia tidak menyangkali akan Tuhannya. Demikian juga orang percaya, karena dunia ini bukan tempat saudara dan saya. Dunia ini kuasa kegelapan yang menguasai dunia ini. Nah, saudara dan saya diberi kuasa untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus. Orang melihat saudara, wah, luar biasa, luar biasa. Orangnya tidak pernah tidak jujur, tidak pernah malas, dia selalu penuh dengan kekuatan, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, dan orang melihat luar biasa. Jadi kehidupan saudara kalau biasa-biasa saja, tanda petik, hati-hati, hati-hati. Justru saudara sedang gagal, justru saudara sedang mengalami kematian, ya. Tapi kalau saudara melalui kebangkitan rohani, saudara menjadi orang yang luar biasa, orang yang ajaib, orang yang dahsyat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah. Nah, saudara tidak pernah dendam, tidak pernah membenci, tidak pernah memusuhi, tidak pernah tidak adil. Itu bukan karena ajaran agama, bukan, tapi karena Roh Allah, karena Roh Suci. Sudah pasti jadi suci karena Roh Suci. Dunia kan penuh dengan percabulan, ya. Coba kita tekan ini, ya. Paling banyak percabulan, udah di mana-mana, tidak pandang muka. Jadi kalau sudah mau bergaul dengan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, jangan luar biasa. Stefanus sudah dengan batu, ya. Jadi kita lihat Roh Kudus bekerja bagi umat manusia. Kemudian Yesus sendiri sebelumnya bergantung kepada Roh Kudus. Dia dikandung dari Roh Kudus, lalu dibaptis dengan Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ia hanya mengatakan apa yang dia dengar dari Roh Kudus. Itulah Yesus. Mari kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Siapakah Yesus? Kalau tanpa Roh Kudus dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dengan mulai ayat 6 itu dan Yohanes pasal 14 mulai ayat 6 dan
dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Mulai pasti 14:10. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, dari Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Yesus itu menyebut Bapa yang di dalam aku. Ya. Padahal Bapa itu di surga. Ya. Nah, Yesus menyebut dia Bapa. Apa? Sebab dikandung dari Roh Kudus. Ya. Dikandung dari Roh Kudus. Jadi anak itu dikandung dari Roh Kudus. Waktu lahir nanti dia akan dinamai dia Yesus. Nah, jadi Bapa di dalam aku, ya, itu dia Roh Kudus yang ada di dalam dia. Ya. Percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku bekerja sesungguhnya macam apa bersikap kepadaku, ya teman-teman juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi Yesus waktu dia akan pergi kepada Bapa di surga, dia jadi kepada murid-muridnya, tunggu, ya, tunggu sampai aku mengirimkan penolong yang lain bagimu. Jadi Yesus naik ke surga, dia menginginkan tunggu sampai murid-murid diberikan penolong yang lain yang menggantikan Yesus di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Ya, karena dalam lebih berguna kalau aku pergi. Ya. Jadi kita baca ayat 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi adalah lebih berguna kalau Yesus pergi, ada yang gantikan lebih daripada dia. Coba kalau Yesus masih sendiri, Yesus ada di Yerusalem. Kita mau ke sana harus bayar berapa? Di Yerusalem 35 juta. Bicara untuk Yesus lagi beberapa menit selesai. Ganti yang lain lagi. Aduh. Tapi puji Tuhan, dia udah pergi dan dia akan mengirimkan Roh Kudus. Penghibur. Ya, puji Tuhan. Mengirimkan penghibur. Kenapa? Dalam dunia ini banyak masalah. Banyak masalah di dunia ini. Amin, saudara. Sampai kita punya masalah kadang-kadang. Banyak masalah. Makanya bayi lahir itu mulai nangis dua, katanya. Banyak masalah. Tapi jangan sampai kita hanyut dalam masalah. Jangan sampai kita kalah dengan masalah. Justru masalah itu bukan kita semakin dahsyat, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin betul-betul bergaul dengan Roh Kudus. Dia akan berbicara kepada saudara apa yang saudara lakukan. Dia akan memberikan nasihat kepada saudara. Dia penasihat ajaib. Nah, itulah kehebatan Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadi juru selamat atas dunia ini, saudara. Nah, karena dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya. Lucifer telah turun ke dunia, sepertiga malaikatnya untuk menghancurkan dunia ini, menghancurkan dunia ini. Ya, itu Lucifer dengan segala macam masalah di dunia ini supaya manusia putus asa, manusia
tidak ada pengharapan, manusia hancur, tidak ada iman, manusia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Roh Kudus, hanya manusia menjadi korban kebinasaan yang kekal. Saudara, karena apa? Karena ini yang kita perlukan, hidup kekal. Ya, kita hidup ini cuma sebentar. Ya. Saya 73 rasanya sudah lama sekali. Ya. Wih, iya 73 ternyata ya. Padahal sebenarnya baru kemarin. Ya. Sudah baru SMA. Nah, ternyata hidup ini singkat. Ya. Kalau udah 80 ke atas udah dipakai Tuhan. Ya. Nah, lalu kemana tuh? Kalau kita belum mengenal Roh Kudus, rugi besar, saudara. Saudara yang beragama Kristen, tidak pernah mengenal Roh Kudus, tidak pernah berjumpa dengan Roh Kudus, tidak pernah berjalan dengan Roh Kudus, tidak ada pengharapan, tidak ada jaminan keselamatan kekal. Lalu saudara sungguh-sungguh percaya pada Yesus, lalu kita bergaul dengan Roh Kudus, karena Yesus telah naik ke surga, yang mengirimkan penolong yang lain, itu Roh Kudus yang menyertai kita, yang pergi menyertai kita. Itu yang kita butuhkan di dunia ini, bukan gereja, tapi kuasanya, Rohnya yang kudus, yang dimanapun saudara berada, saudara bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang ajaib, yang heran, dan orang-orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Tuhannya. Saudara, itu untuk memenangkan jiwa itu ada kuasa. Kalau udah omong kosong, ya, ada orang datang kemari, Pak, saya dikuasai Ratang Sari, udah berapa tahun tuh, ya, loh, kamu misalnya perintah Kristen, ya, kita berdoa dalam nama Yesus, gak apa-apa, Pak. Pokoknya saya lepas dari kuasa ini, saya udah kedukun kemana orang pintar, nggak bisa. Asal sama kuburan di kotaknya itu. Kita doa ya, waktu kita doa kerja, teriak pada manifestasi, lalu udah panas jatuh. Nah, itu perlu kuasa. Baru orang itu bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara jadi Kristen tidak pernah memenangkan jiwa, tidak pernah bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus, saudara hanya percuma. Jadi tidak banyak gunanya, tidak banyak manfaatnya. Saudara yang beragama Kristen, Kristen itu bukan agama, Kristen itu pergaulan dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau hanya beragama Kristen, ya, itu yang perlu sekali saya pahami. Jadi Roh Kudus itu ternyata kita harus bergaul dengan dia tiap hari. Saya juga baru paham, saya baca buku seorang Tuhan, baru saya paham, wah, tiap hari kita berdoanya Roh Kudus tolong ya. Hari ini saya bisa diberi kekuatan, baru berdoa dalam nama Yesus, kayak gitu ya. Berdoa udah Roh Kudus, lalu dalam nama Yesus, karena Allah itu Tritunggal ya. Yesus selamat, ya. Bapa yang berinisiatif, Roh Kudus penolong. Nah, jadi tiap hari kita harus mendapat pertolongan Roh Kudus. Ya, waktu kita mau keluar rumah, waktu kita mau kemana, nah Roh Kudus akan berikan satu jawaban. Karena kisah Rasul itu betul-betul Roh Kudus dengan para rasul, mereka betul-betul dekat sekali. Pada Paulus bunuh orang-orang Kristen, ya, dia dapat surat dari Kaisar sampai itu, surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen yang percaya Yesus. Bunuh sampai di Damsyik, sampai di luar pulau, bunuh mereka semua. Atau sampai di pintu gerbang Damsyik, dan tiba-tiba kudanya jatuh, bang, dan
dia lihat cahaya yang terang, ya, lalu jatuh dari kudanya, lalu dia tanya siapa Tuhan? Aku Yesus yang menganiaya. Loh, kan Yesus sudah mati. Jadi untuk menyatakan kalau Paulus Yesus itu malah Roh Kudus itu bersama-sama dengan dia. Roh Kudus bekerja, ya. Lalu Paulus, udah kamu pergi ke Ananias, ini kamu akan ditahu apa yang harus kamu lakukan. Dia kemudian didoakan waktu itu buta matanya karena kami nggak bisa melihat. Ya. Ketemu dengan Tuhan Yesus, nggak bisa melihat, buta matanya. Dia membunuh orang Kristen. Siapa angkat Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau ada orang membunuh orang Kristen, pasti mereka berjumpa dengan Tuhan untuk masuk neraka. Jadi Allah kita heran dan besar, Allah yang ajaib. Nah kita sebenarnya Allah kita heran dan besar, iya. Nah ini kan pekerjaan Kudus. Heran dan besar itu kalau Roh Kudus bekerja juga, hati kita udah gedenya bisa gede, ya. Tapi banyak orang percaya kemenangan. Ya. Nah saudara, itulah yang perlu kita ketahui di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa yang banyak yang belum mengenal Yesus, ya. Jadi ini perlu saudara saksikan, perlu saudara alami, saudara bisa bergaul dengan roh suci. Nah, tentu saja untuk bergaul dengan roh suci, saudara sendiri harus suci. Apa saudara? Suci, bertobat sungguh-sungguh. Makanya kenapa banyak orang di Roh Kudus waktu dia hancur hati, menyesali dosanya. Ya. Aku ini mau dosa, berbeda orang di Roh Kudus hancur hati, ya. Karena dia tahu dosa. Kalau kita berdosa, akhirnya Roh Suci itu suci. Nah, waktu dia masuk hati kita, pada hati kita hancur hati. Jadi itulah mujizat yang perlu sebenarnya mujizat. Sebenarnya perkara-perkara ajaib yang dari Tuhan yang butuh dialami, yang harus dialami oleh orang-orang percaya sepanjang zaman. Kalau kita ikut Yesus, tidak ada mujizat satupun, tidak ada kuasa lagi nyatakan. Coba selidiki, setelah ikut Yesus atau ikut setan, hanya dua kemungkinan. Hanya dua kemungkinan, ikut Allah atau ikut setan. Hanya dua kemungkinan. Kalau ikut Allah tapi hidupnya jahat, berarti saudara ikut setan. Itu tanda-tandanya nyata, tanda-tandanya bisa dilihat, bisa dialami, bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Jadi saudara, mari kita betul-betul perlawanan dengan setan. Ya. Kita betul-betul berperang dengan setan. Kita betul-betul berperang dengan kuasa. Nah, karena sekali banyak orang mengabdi kepada setan. Ya. Sudah, kalau hari Kamis banyak orang jaga kembang. Jika masalah kita, itu makanan setan. Kembang mati mawar. Nah, itu dunia. Maka kita harus mari anak Tuhan. Mari kita pimpinlah dengan Roh Kudus. Tangan Roh Kudus.
pencobaan, menang atas penderitaan, menang atas kuasa-kuasa kegelapan, menang atas sakit penyakit, menang atas segala macam virus, menang atas segala macam bahaya. Kami oleh karena Engkau menyertai kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menang atas kuasa setan, kami boleh menang atas apa yang mendatangkan dosa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima kemenangan ini pada-Mu karena Roh Kudus. Terima kasih di mana kami menghadapi COVID-19 yang menyebabkan pandemi bagi negeri kami. Haleluya. Berikan kami iman percaya kepada Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi orang percaya, memberikan kemenangan kepada kami atas segala penyakit apapun. Terima kasih Bapak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Cara Yesus lebih berkuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat daripada terjadi ya Bapak. Mujizat daripada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Allah hidup, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Terpujilah-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Dan kembali sekarang. Ya. Baik, kita berdoa. Kita bersama-sama. Kita berkata hujan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran. Sampai Tuhan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya menjemput orang-orang percaya di atas awan-awan yang pernah naik menuju kemuliaan surgawi yang percaya